Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan pemantauan bantuan operasional dan insentif di Kemenag Kabupaten Pamekasan. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menyambung tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini diwakili dan sekaligus dihadiri beliau diwakili oleh Bapak Kasih PD Pontren Bapak Kiai Haji Nurul Ulum Masih Ustadz Pak, karena masih satu MPDI ya. Yang saya hormati segenap kiai, ustadz, santri dan operator, segenap staf yang ada di seksi PD Pontren Kemenag Kabupaten Pamekasan, hadirin yang berbahagia. Hari ini adalah dalam rangka pemantauan, sekali lagi dalam rangka pemantauan bantuan operasional pendidikan yang disalurkan melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren melalui kantor wilayah Kementerian Agama bidang PD Pontren, yang sesungguhnya apapun bentuk bantuan terutama BOP itu pasti 99% itu akan menjadi titik sentral pemeriksaan. Apakah Irjen, apakah BPK, apakah BPKB, karena jenis-jenis bantuan ini sangat rawan dengan hal-hal yang mengharuskan ada pertanggungjawaban. Kenapa? Jikalau tidak tepat, karena bantuan itu adalah satu, tepat sasaran, tepat guna, tepat pertanggungjawaban, dan tentu tepat di dalam penggunaan anggaran itu. Sasarannya tepat, tapi kegunaannya tidak tepat, ini akan jadi temuan. Sasarannya tepat, penggunaannya tepat, tapi pertanggungjawabannya tidak tepat, ini juga menjadi sasaran. Tapi yang paling perlu dipersiapkan adalah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Karena jenis bantuan itu banyak kejadian-kejadian yang kemudian berujung pada tindak pelanggaran yang memaksa pihak berwajib itu kemudian menindaklanjuti. Kenapa? Di BOP tahun 2020-2021 kasusnya belum selesai sampai sekarang. Betul, sama di sini juga. Dan banyak yang sudah masuk pondok pesantren At-Taubah. Pondok pesantren At-Taubah. Kita tidak ingin begitu. Makanya saat peluncuran BOP tahun 2020, saat dulu saya sebelum ada di Pontren adalah di bidang Penais Jawa, dan kalau ada di antara yang hadir penyuluh insya Allah kenal dengan saya, karena saya keliling saya ke 38 kabupaten kota, itu kelilingnya tidak normal. Kelilingnya jam 1, jam 2 malam. Jadi saya supervisi teman-teman penyuluh itu ya jam 2 malam. Jam 2 malam. Sekaligus mengetuk pintu langit bersama penyuluh se-Jawa Timur. Nah, saat itu saya betul-betul berpesan betul, karena kebetulan saya juga
pembina salah satu forum yang ada hubungannya dengan ini, saya sampaikan hati-hati betul. Dan jangan sampai dengan apa yang ada ini menghancurkan seluruhnya. Karena apa? Terutama di agama, di dinia, di pondok pesantren, di Al-Quran, itu ibarat begini. Kita ada seorang petani. Petani itu punya sebidang sawah. Sawah itu secara umum sawah itu ditanami apa, Ustaz? Yai. Ditanami padi. Adapun ketika sawah ini dekat dengan sungai, dekat dengan laut, sehingga airnya meluber, kemudian selain ditanami padi, tapi air yang mengalir ini ada telurnya ikan. Di pematang-pematangnya ini dimanfaatkan ditanami pisang. Kemudian ada rumput, kemudian sehingga bukan hanya padi, tapi ada ikan jair nila, ikan betik, ikan gurame dan sebagainya, banyak sekali. Di sampingnya ada pisang, ada rumput. Kira-kira ketika ikannya lebih besar, maka kemudian apakah padinya dibabat supaya tidak menghalangi dari tumbuh kembangnya ikan? Tentu tidak. Padi tetap kita biarkan tumbuh berkembang karena tujuan utama adalah menanam padi. Sehingga padi ini betul-betul berbuah. Sama persis ketika kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan akidah, ibadah dan akhlak yang terkemas dalam madrasah diniyah, yang terkemas dalam pondok pesantren, adalah tujuannya adalah menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya di dunia tapi juga selamat di akhirat. Sehingga dari apa yang kita lakukan adalah li'i'la kalimatillah, semata-mata meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk mampu dibumikan dalam kehidupan yang nyata. Maka tentu saya mengibaratkan insentif, BOP dan bantuan-bantuan lain, itu saya sampaikan bahwa itu adalah ikan, rumput dan pisang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai karena bantuan ini satu dengan yang lain saling mencelakakan, saling membuat kerusakan sehingga saling bermusuh-musuhan. Karena dulu tidak tahu di Pamekasan, di kabupaten lain terjadi gara-gara insentif. Taruhlah gurunya ada 10, yang dapat insentif 3, tapi 3 ditipek dewe, tidak mau berbagi. Akhirnya yang 7 merasa terdolimi sehingga membuat kasak kusuk, sehingga di internal itu menimbulkan disharmoni, ketidakharmonisan. Padahal tujuannya apa? Nah, ini artinya apa? Bahwa tetap di satu sisi tujuan kita adalah li'i'la kalimatillah, sementara bantuan operasional, insentif adalah dalam rangka hanya sebagai penyerta aja, tidak sampai mengorbankan tujuan utama, yaitu mengajarkan agama di tengah-tengah masyarakat. Ketika terjadi mendapatkan namanya rizki layah tasib, anggap saja ini adalah rizki layah tasib. Walaupun rizki layah tasib ini harus disertai dengan beberapa instrumen yang mendapatkan itu. Kenapa? Dari hasil pemantauan kami, ada lembaga pendidikan yang santrinya banyak, yang nyata-nyata ada wujud lembaganya, gedungnya juga bagus, kredibel, tapi gara-gara tidak punya operator yang ahli IT, tidak dapat. Ada lembaga yang nyelempit, kalaupun toh dilihat, wah ini belum layak ini untuk dapat BOP, wah ini belum layak untuk dapat insentif karena masih banyak yang lain yang lebih berhak. Tapi karena punya operator yang ahli IT, dapat. Nah, ini adalah sebuah fenomena. Artinya apa? Posisi operator yang paham tentang IT ini akan melanjutkan kesinambungan pemberian bantuan itu. Nah, dari bantuan-bantuan ini, apakah itu dalam bentuk bantuan operasional ataupun dalam bentuk bantuan insentif, ini tetap bagaimanapun juga
operator yang ada di lembaga itu tetap berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengisi. Kalau BOP lewat aplikasi apa namanya? Simba. Singkatan dari apa Simba itu? Sistem Informasi Bantuan. Tetap buka Simba. Ibarat orang ingin dapat ikan, kalau kemudian tidak pernah menabur kail, kira-kira nyangkut ikan enggak? Tidak akan nyangkut, kecuali kemudian disatkan airnya, kemudian tinggal ngambil ikannya. Tapi kan tidak mungkin, wong ikannya cuma sedikit airnya sebanyak air yang ada di lautan. Tidak mungkin ngesatkan air laut. Maka membuka aplikasi Simba ini adalah bagian yang mutlak untuk dilakukan. Jikalau tidak pernah membuka Simba, ya tidak akan pernah dapat. Begitu pula kalau ingin mendapatkan insentif, juga membuka aplikasi yang bernama Sikap, Sistem Informasi Kependidikan. Itu pun harus begitu. Tapi sebelum mengisi Sikap maupun Simba, tentu ada yang perlu diopeni. Karena ngisi Sikap tapi kalau tidak ada di emis, bisa muncul nggak Pak Kasih? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti walaupun itu tidak bagian instrumen wajib, tapi untuk meniti agar dapat bisa ngisi Simba maupun Sikap, maka emis ini harus dipenuhi. Emis yang sudah dipenuhi bagi kabupaten kota, ini akan diberikan apresiasi porsi yang lebih banyak. Sekali lagi, bagi kabupaten kota yang emisnya bagus, pengisian emisnya tertib, dan baguslah penilaian, maka ini yang akan dikasih porsi yang lebih daripada kabupaten kota yang tidak pernah ngisi emis. Kabupaten kota yang emisnya negatif. Lah, di kabupaten kota dari 38 kan ada yang emisnya aktif, ada yang emisnya yang kurang aktif, bahkan ada emis yang pasif. Padahal dalam tata perencanaan, data itu penting. Perencanaan itu akan dilakukan berangkat dari data. Data itu dari mana? Bantuan ya dari emis itu. Berangkat dari emis itu akan bisa ditelaah, akan bisa digali, akan bisa dianalisis dan sebagainya. Nah, kalau kemudian setelah proses pengisian Simba, proses pengisian Sikap, tentu ada lampiran-lampiran, sekali lagi, ada lampiran-lampiran yang di situ akan ditelaah. Lembaga A mengajukan di Simba, lembaga B mengajukan di Sikap, kira-kira lampiran yang dibutuhkan sesuai enggak? Ada yang sudah ngisi, tapi lampiran yang diunggah di aplikasi itu tidak sesuai, maka muncul hasil telaah ditolak karena kekurangan ini. Tapi yang terjadi ketika pengusulan ditolak karena kekurangan ini, tidak pernah membuka lagi. Sehingga tidak tahu ini nanti dapat atau tidak. Ini yang sering terjadi, Pak. Lah, karena ini banyak yang tertolak karena apa yang diusulkan ini tidak sesuai dan tidak mengulang lagi. Sampai-sampai sudah ada kabupaten yang sudah dapat porsi jatah sedikit, hanya 15 itu untuk di BOP LPG itu. Hanya 15 Pak Kasih. Yang mengusulkan 100 lebih Pak Kasih. Tapi berkahnya tidak sesuai semua. Tertolak. Ada yang tertolak di kabupaten, ada yang tertolak di operator provinsi Kanwil, dan kemudian setelah ini yang memenuhi syarat hanya 7 tok. Udah dapat hanya 15, yang memenuhi syarat hanya 7, akhirnya ada 8 inilah yang kemudian dilimpahkan ke kabupaten kota yang memenuhi syarat, yang di situ tidak masuk di situ, akhirnya dimasukkan ke situ. Artinya apa? Manfaatkan aplikasi ini. Tapi justru kita bersyukur dengan pemberian bantuan melalui aplikasi ini akan meminimalkan lembaganya, meminimalkan adanya
satu bantuan operasional yang diberikan kepada lembaga, bantuannya tersalurkan tapi lembaganya tidak ada. Bantuan tersalurkan tapi ketenagaannya tidak ada dulu, tapi ini alhamdulillah. Begitu pula enak buat Pak Kasih. Kalau ada lembaga yang tidak kebagian, loh aplikasinya begitu Saya tidak kuasa apa-apa. Yang menentukan takdir untuk mendapatkan itu panjenengan sendiri. Kenapa? Ibarat menabur kail, dapat ikan atau tidak urusan yang lain. Tapi ketika menabur kail tidak pernah, tapi kemudian mana ikannya? Itu kecuali. Jadi kalau tidak pernah menabur kail atau menabur kail tapi tidak ada tidak ada pancingnya. Apa itu artinya? Tidak pernah ngisi. Udah ngajukan proposal ke Pak Kasih. Tapi tidak pernah ngisi emis. Tidak pernah ngisi aplikasi, walaupun Pak Kasih ini karena orang yang luar biasa di ranking 1. Ditaruh nomor 1 itu sudah antrian, ibarat antri di di kantor imigrasi. Kan kita kalau haji maupun umroh, sebelum kita masuk pesawat kan antri di imigrasi itu. Udah ditaruh di depan sama Pak Kasih. Tapi karena tidak ada paspornya, tidak ada, anggap saja ngisi emis itu adalah paspornya. Tidak ada tiketnya, anggap saja bahwa ngisi Simba itu adalah tiket untuk dapat itu. Tidak bawa paspor, tidak bawa tiket pesawat, kira-kira bisa masuk pesawat enggak? Sama persis itu. Kalaupun toh ada yang protes begitu, enjoy aja Pak Kasih. Jadi Pak Kasih sudah berusaha menaruh di urutan pertama, tapi emis tidak diisi, Simba sikap tidak diisi, wallahu alam. Nah, inilah yang kemudian yang perlu kita sadari bersama. Dan kemudian ini pun begitu, karena distribusi ketersediaan anggaran itu juga tidak banyak, maka bahwa ini sifatnya ya bagi yang operatornya aktif ya terus dilakukan terus. Tinggal nanti di operator ini misalkan, karena misalkan ada bantuan BOP buat pondok pesantren, ada BOP buat MDT, ada bantuan operasional buat LPG. Misalkan untuk Kabupaten Pamekasan LPG-nya ada berapa? LPG 2000-an. Ada 2000 LPG. 2500 LPG yang dapat BOP ada berapa? 20. Nah, tentu tidak bijak jikalau kemudian tahun depan 20 ini dapat lagi. Sementara yang 1000 sekian ini belum dapat, maka tentu kasih kesempatan buat LPG yang belum dapat. Begitu pula insentif, kasih kesempatan yang belum dapat. Tidak ada larangan buat lembaga yang sudah dapat untuk mengajukan, baik itu BOP maupun insentif. Tapi saya pesan agar anak ada keberkahan, sifatnya dalam prinsip keripik gedang godoh telo, titik dan pokoknya kroso kabeh gitu loh. Sehingga kasih kesempatan yang lain untuk ini pun operatornya ada di operator kabupaten yang menentukan. Oh ini sudah dapat, ini belum dapat. Dengan satu catatan, memenuhi syarat atau tidak. Ada yang belum dapat tapi tidak memenuhi syarat juga tidak bisa diloloskan. Misalkan ternyata ini sudah dapat memenuhi syarat, ini belum dapat, tidak memenuhi syarat, ya bagaimanapun juga ya tetap diusulkan lagi yang sudah dapat ini. Tidak mungkin mengusulkan yang belum dapat tapi tidak memenuhi syarat. Artinya apa? Tidak ada halangan buat untuk yang dapat untuk tetap antri. Anggap saja ini adalah menabur kail. Adapun tahun dapat ikan lagi ya, inilah yang disebut dengan layah tasib. Berarti ini terletak pada apa? Pada keterampilan para operator itu, keistiqomahan operator itu. Istiqomah kan dari kata mustaqim. Istaqomah yastaqimu istiqoman, bukan istiqomah. Istri 3 dikontrakkan rumah. Berarti keajekan untuk ngisi itu.
Tentu setelah dapat, pentingnya ini, dapat ini tepat sasaran enggak begitu? Tepat guna enggak lah? Berkaitan dengan tepat sasaran, bahwa yang mendapatkan itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada. Tepat guna. BOP itu adalah namanya bantuan operasional. Bantuan operasional itu tidak bisa digunakan untuk bangun gedung, tidak bisa digunakan untuk membeli bangku, tidak bisa digunakan untuk membeli almari yang nilainya sesuai dengan ketentuan yang ada di Juknis. Maka tentu tepat guna itu tolong dipenelengi apa yang ada di Juknis itu. Jangan sampai kemudian namanya nyaring itu kan ada yang brosot. Jangan sampai ketika terjadi brosot itu satu ketika akan menjadi temuan. Terus terang, saya ketika nguji tesis, kebetulan saya dosen tetap di Pascasarjana Universitas Sunan Giri. Saya kalau nguji tesis itu tidak saya baca semua. Tapi kalau sudah terbiasa nguji, begitu buka itu jari itu enggak tahu. Allah nata jari itu begitu buka itu kok pas yang diuji itu bilang begini, paling enggak akan ditanyakan itu. Tapi justru ketika berbicara berprasangka, enggak akan ditanyakan itu. Justru penguji akan bertanya itu. Karena itu dalam urusan SPJ apapun, kalau itu ada celah menjadi temuan sebagai kesalahan, jangan sampai ini dilakukan. Karena untuk tim pemeriksa, jarinya itu sudah lekat. Jadi malaikat itu sudah menunjukkan jarinya itu, begitu dibuka itu sudah pada bagian titik yang dianggap tidak akan ditanyakan. Karena itu, apakah itu dalam bentuk penggunaan, apakah itu dalam bentuk bukti penggunaan, apakah dalam bentuk yang lain, tolong dipenuhi sesuai dengan juknisnya. Siapa tahu, tidak ada yang tahu kan, di kasus di 2020 dan 2021, fakta itu ternyata menjadi titik temuan yang sampai sekarang kasusnya belum selesai. Karena itulah kita menerima ini bukan hanya fid dunya hasanah, tapi sekaligus wafil akhirati hasanah waqina adzabannar. Azab benar itu bisa berdua, azab di dunia, bisa juga azab di akhirat. Azab benar, azab di dunia itu ketika terjadi kesalahan, dianggap salah sehingga ada orang yang melaporkan, ya ini yang perlu diantisipasi. Karena apa? Aib itu berangkat dari hasud. Dan yang tahu aib itu adalah orang yang ada di dalam ya. Ibarat di perut ini ada panu, kira-kira yang tahu di perut itu ada panu siapa? Yai. Ibarat udel bodong, yang tahu udelnya bodong itu siapa? Yai. Yang biasa lihat udel. Kalau tidak biasa lihat udel, tidak akan tahu bahwa udelnya bodong. Biasanya sebuah penyimpangan itu akan terungkap. Ini kata jaksa loh ya. Kata kejaksaan, sebuah penyimpangan itu akan mampu terungkap sampai keluar itu karena ada orang dalam yang melaporkan. Kalau tidak ada orang dalam yang melaporkan, tidak akan. Kecuali kalau kemudian memang LPJ-nya itu sudah salah. Lah, ketika LPJ itu sudah salah, ada pemeriksaan, jari itu langsung ditunjukkan sama Allah. Tapi ketika belum sampai ke situ kemudian ada, karena memang ada orang dalam yang memang melaporkan itu. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali dalam melangkahkan kaki ini selalu berbuat benar. Jangankan orang yang berbuat salah, orang yang sudah berbuat benar aja bisa. Kita jalan, udah jalan di jalan raya begitu, udah kita rambu-rambu lalu lintas sudah kita patuhi. Tapi ada orang mabuk jalan di jalan raya, nabrak mobil kita. Nah, gambaran hidup itu juga seperti kita berjalan di jalan raya itu. Udah jalan yang benar,
tapi tetap dianggap salah. Karena ada orang mabuk yang menabrak kita. Itu gambaran hidup. Yang paling penting dalam hidup ini kita tetap selamat di dunia, selamat di akhirat, dan kita dibebaskan dan dijamin selamat dari api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Pesan inti dari pesan kami adalah ketika bantuan ini sudah tepat sasaran, tepat guna, tinggal satu, tepat pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban ini penggunaannya sudah jelas, bukti-buktinya sudah jelas, dan ini nanti kalau panjenengan sudah melengkapi LPG-nya dan sudah ditandatangani oleh Pak PPK, kebetulan kami datang juga bersama Pak PPK yang akan tanda tangan itu, ada kewajiban berikutnya, panjenengan unggah di Simba kalau itu bantuan operasional, panjenengan unggah di Sikap kalau itu bantuan insentif. SPJ-nya tolong segera diselesaikan, karena jikalau ternyata di hari H tidak ada laporan, maka tahun berikutnya tidak akan diberi bantuan. Yang akan rugi adalah kabupaten kota tersebut. Karena itu tepat pertanggungjawaban ini perlu ditindaklanjuti. Kiranya ini Pak Kasih yang dapat saya sampaikan untuk sebagai pemantik. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.